Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mahasiswa-mahasiswi STI Surakarta. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Practical Advanced Accounting. Baik teman-teman, kalau kemarin kita sudah membahas terkait ketika ada anggota baru yang menginvestasikan ke dalam persekutuan kita, maka akan menimbulkan adanya goodwill ataupun bonus baik kepada anggota lama maupun kepada anggota baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita mulai akan berdiskusi terkait dengan pemberian bonus kepada anggota lama. Namun sebelumnya bahwa ketika ada anggota baru ya yang menginvestasikan ke dalam persekutuan, maka akan menimbulkan adanya bonus atau goodwill baik kepada anggota lama maupun kepada anggota baru. Namun bagaimana ketentuannya ketika kita memberikan bonus atau goodwill kepada anggota lama, itu bagaimana ketentuannya, dan sebaliknya ketika kita memberikan bonus atau goodwill kepada anggota baru, bagaimana ketentuannya. Nah, baiklah. Ketika kita ya memberikan bonus ya atau goodwill kepada anggota lama, itu syaratnya adalah apa? Hasilnya, hasil yang kita hitung itu kurang dari setoran modal dari anggota yang baru. Atau sebaliknya, jika hasilnya itu lebih besar dibandingkan dengan setoran dari anggota yang baru, maka akan diberikan bonus ataupun goodwill kepada anggota yang baru. Nah, kita langsung saja masuk kepada contoh. Yang pertama adalah perhitungan terkait dengan pemberian bonus kepada anggota lama. Nah, di sini ada Hendra, Marsha, dan Tita, di mana dia adalah anggota persekutuan CV Penny Karya. Ya, kemudian di sini disediakan informasi terkait saldo modal Hendra 250 juta, kemudian ada saldo modalnya Marsha 175 juta dan Tita sebesar 100 juta. Sehingga total dari modal mereka sendiri ada 525 juta. Nah, di sini juga diberikan informasi terkait kepemilikan Hendra 50%, kemudian Marsha 30% dan Tita 20% untuk persentase pembagian labanya nanti. Nah, kemudian ada Akbar yang masuk ke dalam CV Penny Karya ini dengan dia menyetorkan sebesar 75 juta dengan penyertaan modalnya sebesar 10%. Nah, bagaimana perhitungan bonus kepada anggota yang lama dan jurnalnya? Langkah pertama yang teman-teman harus hitung adalah yang pertama adalah menghitung modal baru terlebih dahulu, di mana di sini modal baru itu caranya dari modal lama ditambah dengan yang disetorkan oleh anggota baru. Nah, modal lama di sini ada Hendra 250 juta ditambah Marsha 175 juta, sudah 425 juta, ditambah Tita 100 juta 525 juta, ditambah setoran yang Akbar 75 juta, sehingga modal barunya adalah sebesar 600 juta. Nah, setelah menghitung modal baru, kemudian teman-teman bisa menghitung penyertaan dari modalnya Akbar tadi. Akbar ketika dia menyetorkan 75 juta, maka dia akan mendapatkan penyertaan modalnya sebesar 10%. Nah, maka di sini berapa persentase penyertaan Akbar itu adalah 10%-nya dikalikan dengan modal baru, atau 10%-nya dari modal baru 600 juta, yaitu ketemunya adalah hasilnya 60 juta. Nah, padahal tadi Akbar menyetorkan senilai 75 juta. Artinya apa? Hasilnya adalah kurang dari yang disetorkan oleh anggota baru 75 juta. Sehingga bonus yang diberikan kepada anggota baru itu senilai 15 juta, teman-teman. Nah, maka 15 juta ini nanti akan didistribusikan ke mereka bertiga, Hendra, Marsha, dan Tita, sesuai apa? Sesuai persentase yang sudah ada di atas. 50% dari Hendra 15 juta tadi ya, kemudian 30%-nya dari
15 juta untuk Marsha, kemudian untuk Tita adalah 20%-nya dari 15 juta. Sehingga jurnal untuk pemberian bonus ya kepada anggota yang lama itu adalah kas ya, kita catat sebesar setoran yang dilakukan oleh anggota baru ya 75 juta. Kemudian modal akbar ya 60 juta. Dari mana? Dari 10%-nya modal baru tadi yang kita sudah hitung di atas ini ya. Dari 10%-nya 600 juta. Kemudian karena tadi kita memberikan bonus kepada anggota lama, otomatis modal dari anggota lama pun bertambah, maka kita catat di kredit. Modal Hendra 50%-nya dari 15 juta 7.500.000. Kemudian modal Marsha adalah tadi berapa? 30%-nya ya. 30%-nya dari 15 juta yaitu 4.500.000 ya. Kemudian modal Tita dikredit sebesar 3 juta yaitu 20%-nya dari 15 juta. Jadi langkah yang pertama teman-teman tetap harus hitung terlebih dahulu modal baru. Setelah mendapatkan modal baru, berapa persentase pernyataan anggota baru dari modal barunya, kemudian dikurangi dengan yang disetorkan oleh anggota baru. Begitu untuk cara untuk yang menghitung bonus kepada anggota lama. Nah, kita ke contoh yang lain teman-teman. Masih di menghitung bonus kepada anggota lama. Nah, di sini ada Dani, Ayu dan Riri ya di CV Karunia Utama, di mana di sini diketahui saldo modalnya Dani sebesar 50 juta. Kemudian Ayu sebesar 25 juta dan Riri sebesar 15 juta. Dengan pembagian labanya adalah 40% untuk Dani, kemudian Ayu 35% dan Riri 25%. Nah, kita hitung. Nah, ini ada tambahan informasi ya. Gea masuk dengan menyetorkan 20 juta dengan penyertaan modalnya adalah sebesar 15%. Kita hitung terlebih dahulu untuk modal barunya, berarti dari mana? Dari 90 juta ditambahkan yang disetorkan Gea 20 juta sehingga untuk modal barunya adalah 110 juta. Nah, tadi Gea memiliki kepemilikan berapa persennya? Nah, berarti 15%-nya dari 110 juta adalah 16 juta 500. Sedangkan Gea menyetorkan 20 juta, maka bonus yang diberikan kepada anggota lama itu sebesar 3 juta 500. Nah, 3 juta 500 ini kita bagikan kepada mereka bertiga. Maka jurnalnya adalah kas ya sebesar 20 juta sebesar yang disetorkan oleh anggota baru, kita catat pada posisi debit. Kemudian modal Gea kita catat di posisi kredit sebesar 16 juta 500. Kemudian modal Dani ya 1 juta 400 itu dari 3 juta 500 dikalikan dengan 40%. Kemudian modal Ayu dikredit 35% dikalikan dengan 3 juta 500, ketemunya adalah 1 juta 225.000. Kemudian modal Riri dikredit 875.000 berasal dari 3 juta 500 dikalikan dengan 25%. Nah, ini untuk contoh kedua untuk penghitungan bonus kepada anggota yang lama. Nanti di next pertemuan kita akan membahas terkait dengan pemberian goodwill kepada anggota yang lama. Oke, tetap ikuti terus perkuliahan saya dengan kasus-kasus yang berbeda. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.